Bab 11. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Harap gambar desain item tersebut. Sebuah blueprint kosong muncul di depanku. Aku bingung. Desain, bagaimana aku melakukan itu? Aku kemudian tahu, apa yang seharusnya aku lakukan. Daripada memvisualisasikan senjata modern seperti tank dan jet tempur, aku perlu mendesain pedang. Bukankah itu hanya masalah bentuk saja? Aku berpikir keras dan mulai menggambar pada blueprint dengan jariku. Efek koreksi otomatis tampaknya diterapkan. Karena, gambar tersebut dengan sempurna memunculkan pikiranku. Aku harus membuatnya menjadi dingin. Pertama, panjang bilahnya 2 meter dan lebarnya 80 cm. Ketebalannya 8 cm. Panjang pegangan, diatur pada 40 cm. Ini adalah penampilan Great Sword, yang bisa dilihat di mana saja. Gambar yang sudah selesai, menunjukkan batas imajinasiku yang miskin. Aku merenung sejenak, sebelum memikirkan ide yang bagus. Aku mengubah bentuk mata pisau menjadi sesuatu yang melengkung seperti pedang, dan kemudian memperpanjang mata pisau menjadi 3 meter. Apakah ini bagus? Aku menyukai gambar yang sudah jadi. Sepertinya, aku sedang melihat pedang besar, dengan pegangan pendek. Pada saat yang sama, pedang itu memiliki bobot yang besar dari pedang besar. Ini mengingatkanku pada hiu. Bagian bilahnya seperti sirip hiu, dan ujung pegangannya adalah ekor hiu. Aku mengagumi pekerjaan yang sudah selesai, untuk sementara waktu. Aku telah membuat sesuatu yang hebat dan keren. Itu memberi kesan hiu yang berenang. Jika aku memegangnya, beberapa orang mungkin memiliki kesan yang keliru, jika aku membawa hiu dan terkejut. Aku tidak tahu, jika aku akan sangat pandai mendesain. Setelah aku menghasilkan uang dan membayar kembali hutangku, aku harus mengubah jurusanku ke desain. Aku merasakan kepuasan yang luar biasa, ketika aku mengklik tombol OK di bagian bawah blueprint. Sudahkah Anda memutuskan? Saat Anda menyelesaikan blueprint, jumlah kreasi yang tersedia dari slot creating akan berkurang 1/3. Ya. Begitu aku menjawab, angka dan bahasa dengan cepat membahas blueprint. Angka sedang dihitung. Tampaknya, sistem menghitung rincian yang kurang dalam desainku. Setelah beberapa saat, desain yang ditingkatkan dan selesai, muncul. Sekelompok judul dan nomor rumit menutupi blueprint itu. Aku sepenuhnya bisa memahami judul dan angka pada blueprint itu. Aku melihat isi desain, dan memeriksa apakah ada kesalahan. Itu menakjubkan. Aku mengerti, jika isi dari desain barang yang belum pernah aku lihat atau pelajari. Efek kompensasi kelas. Benar-benar hebat. Aku merasa seperti pandai besi yang hebat. Ketika aku mengaguminya, sebuah jendela notifikasi muncul. Tolong jelaskan karakteristik item. Benar sekali. Akhirnya, bagian terpenting adalah tersisa. Petik 2. Aku sangat senang. Ini adalah senjata yang luar biasa. Attack power-nya 1 juta. Tidak, itu lebih dari 10 juta dan beratnya hanya 1. Tidak ada persyaratan level. Ada opsi untuk menyerap HP dengan setiap serangan. Dapat menyebabkan meteor jatuh. Musuh akan mati tanpa syarat, karena satu serangan. Tentu saja, defense diabaikan. Ngomong-ngomong, senjata ini cukup untuk berburu dragon sendirian. Petik 2. Itu tidak mungkin. Kinerja dan opsi suatu barang tidak dapat ditentukan secara sewenang-wenang. Kinerja dan efek ditentukan, dengan mempertimbangkan bahan yang digunakan, desain, dan deskripsi fitur-fiturnya. Sangat buruk. Aku mencoba membuat penjelasan sebaik mungkin. Itu Great Sword, tapi berkat bentuknya yang tidak biasa, attack power-nya luar biasa. Bagian yang menonjol yang menyerupai sirip ikan hiu, akan memungkinkan untuk memberikan serangan tak terduga, dan bahkan bisa menembus armor. Blue Orichalcum digunakan sebagai bahan. Sehingga, ringan dan tahan lama. Itu sudah cukup. Petik 2. Apakah kosakataku sangat kurang? Aku sangat malu. Pertama-tama, aku hanya tahu jika Blue Orichalcum itu ringan dan tahan lama. Aku tidak tahu informasi pastinya. Jadi, aku tidak bisa menjelaskan kelebihannya. Lalu, tiba-tiba, aku merasa seperti bagian belakang kepalaku dipukul dengan palu. Itu adalah pencerahan yang terlambat. Tapi, jika aku mendesain ini dengan Blue Orichalcum sebagai materi, bukankah aku perlu Blue Orichalcum untuk membuat item? Aku kacau. Monster boss level 200 menjatuhkan materi ini, sementara aku hanya level -3. Aku bisa membelinya dari orang lain. Tapi, itu tidak mudah. Karena, pasokannya kecil dan harganya sangat mahal. Itu berarti, desain yang aku buat bisa menjadi usang. Batalkan skill, batalkan semuanya. Penyelesaian blueprint telah menghancurkan salah satu penggunaan creating yang tersedia, sepertiga. Bahkan jika Anda membatalkan skill sekarang, berapa kali skill dapat digunakan, tidak akan dikembalikan. Apakah Anda masih ingin membatalkannya? Tidak. Ini buruk. Itu adalah kesalahan dalam pemikiranku. Itu adalah skill yang harus digunakan dengan hati-hati, setelah penyelidikan dan pemikiran menyeluruh. Harap sebutkan itemnya. Sial. Sudahkah Anda memutuskan? Oh shit. Omong kosong apa yang kamu katakan? Tunggu sebentar. Ya ampun, apa ini? Aku tidak terlalu khawatir tentang itu. Kegagalan.
Sudahkah Anda memutuskan failure? Iya. Iya, itu adalah kegagalan yang seharusnya tidak dibuat sejak awal. Aku sedih, pada berapa kali aku bisa menggunakan skill ini lagi. Tapi, hologram item creating terdaftar dalam draft. Failure. Rating, unik, legendary. Lebih besar dari informasi peringkat unik. Daya tahan, 699/699. Attack power, 733 sampai 1,621. Defense, 50. Asterisk agility plus 30. Asterisk ada kemungkinan rendah untuk memblokir serangan musuh. Asterisk ada kemungkinan tertentu untuk mengaktifkan skill, 5 join attack. Asterisk ada kemungkinan besar untuk mengaktifkan skill, cut. Asterisk akan ada efek, ketakutan, jika musuh plus 20 level lebih rendah dari pengguna. Asterisk daya serang plus 20% di tempat gelap. Lebih besar dari informasi peringkat legendaris. Daya tahan, 1090/1090. Attack power, 874 sampai 1,820. Defense, 80. Asterisk agility plus 50. Asterisk ada kemungkinan rendah untuk memblokir serangan musuh. Asterisk ada kemungkinan tertentu untuk mengaktifkan skill, 5 join attack. Asterisk ada kemungkinan besar untuk mengaktifkan skill, cut. Asterisk skill, bisek, akan dibuat. Asterisk akan ada efek, ketakutan, jika musuh plus 20 level lebih rendah dari pengguna. Asterisk daya serang plus 20% di tempat gelap. Ini dirancang oleh pandai besi legendaris. Konten iklan. Ini adalah Great Sword, tapi kemampuan memotongnya sangat baik, karena bentuknya yang unik. Itu menyerupai pemangsa laut, hiu. Dan itu memberikan rasa takut kepada musuh. Bilah kecil yang berduri dari pedang, akan meningkatkan defense. Blue Orichalcum digunakan sebagai bahan. Ringannya, berarti attack speed tidak jatuh. Karena sifat Blue Orichalcum, dia menjadi lebih kuat dalam kegelapan. Kondisi pengguna. Level 300 atau lebih tinggi. Lebih dari 5000 strength. Advanced Sword Mastery level 8 atau lebih tinggi. Berat, 550. Petik 2. Cegukan. Luar biasa. Itu adalah senjata utama, bukan kegagalan. Salah satu barang yang terbaik di dunia ini. Dan aku adalah orang yang menciptakan item ini. Aku tidak bisa mempercayainya. Bukankah blueprint ini sebesar ini? Kata-kata itu secara otomatis keluar dari mulutku yang tertegun. Ya, aku bisa kaya. Jika aku berutang lebih banyak dan membeli Blue Orichalcum, aku bisa membuat failure dan menaruhnya di situs lelang. Maka, harga barang itu akan meroket. Maka, aku dapat membayar semua hutangku, dan masih memiliki banyak uang tersisa. Benar-benar pandai besi yang legendaris. Itu benar-benar angsa yang menelurkan telur emas. Kemudian perasaan itu mereda, ketika aku membaca statistik dan opsi dari failure yang telah selesai. Aku memeriksa kondisi penggunaan yang terlampir di bagian akhir. Butuh level 300. 2 hari yang lalu, aku mendengar, jika level ranker pertama di top ranker diperkirakan sekitar 250. Lalu 300. Itu bukan satu-satunya masalah. Strength 5000. 10 poin stats diperoleh dengan setiap naik level. Bahkan jika seseorang menginvestasikan semua poin mereka ke dalam strength untuk setiap level. Dia hampir tidak mungkin untuk memiliki 5000 strength di level 300. Bahkan, dengan titel dan peralatan yang meningkatkan statistik mereka. Ada kelas yang menerima strength ekstra, tapi itu tidak umum. Pertama, siapa yang akan cukup idiot untuk menginvestasikan semua poin mereka dalam strength? Akhirnya, ada Advanced Sword Mastery level 8. Saat ini, pandai besi ranker pertama memiliki skill tingkat intermediate. Aku tidak bisa memprediksi, berapa lama bagi orang untuk mendapatkan Advanced Sword Master level 8. Bahkan, jika aku berhasil membuat failure, tak seorang pun akan dapat menggunakannya dalam waktu dekat. Ini berarti, menjual item itu tidak mungkin. Impianku untuk menghasilkan uang hancur dalam sekejap. Seperti namanya, failure adalah sebuah kegagalan. Petik 2. Jadi begitu, tidak ada musim semi dalam hidupku. Kotoran. Aku frustrasi, tapi dengan cepat memperbaiki pola pikirku. Kemudian, aku mencoba menyimpulkan, mengapa kondisi penggunaan setinggi itu melekat pada item yang aku buat. Tidak sulit untuk sampai pada suatu kesimpulan. Adalah suatu kesalahan, untuk mencoba dan menjadikan penggunaannya tanpa syarat. Tim pengembangan Satisfy telah merebut hati dunia, sehingga mereka tidak akan semudah itu. Failure bukan item yang bisa diperoleh secara acak, melalui perburuan atau serangan. Itu adalah barang yang dapat diproduksi tanpa batas waktu, jika ada cukup banyak bahan. Kemungkinan, sistem menempatkan batasan pada item game, untuk menjaga keseimbangan game. Pembatasan itu berada dalam kondisi penggunaan. Performa yang dapat diterima. Bukankah ini hal terpenting tentang skill kreator? Skill kreator memiliki sejumlah kegunaan yang terbatas. Itu harus digunakan dengan hati-hati. Aku memutuskan untuk menyimpan skill kreator. Jika aku membuat dan menjual barang-barang superior yang tidak merusak saldo, aku akan dapat memperoleh banyak uang dengan cepat, dan melunasi hutangku. Namun, aku tidak ingin terburu-buru.
Aku ingin melihatnya sebagai senjata pamungkas yang digunakan untuk diriku sendiri, sebelum menghadapi quest yang sulit atau musuh yang kuat. Skill kreator bagiku. Jika aku berada dalam situasi krisis, aku dapat membuat item yang dapat membalik situasi. Sebagai contoh sederhana, jika aku menemukan monster boss yang mampu menyebabkan damage fire yang luar biasa, aku bisa membuat dan membangun item yang sangat meningkatkan efek fire resistance-ku sebelum serangan itu. Jika aku tidak membuat barang untuk dijual, aku tidak perlu khawatir tentang kondisi penggunaan. Salah satu keuntungan terbesar dari Pakmas Descendan adalah tidak ada batasan pada item yang bisa aku pakai. Jika aku membuat item dengan kekuatan penipuan seperti Veiler, aku bisa menunjukkan kekuatan tertinggi di antara item yang ada. Bahkan, jika penalti dilampirkan. Setelah aku menjernihkan pikiran, aku memeriksa cara membuat Veiler. Materi juga menjadi masalah. Untuk menghasilkan Veiler, aku membutuhkan pasokan besar 15 biji Blue Orichalcum. Bahkan, pegangannya dibuat dengan Blue Orichalcum. Adalah kesalahan, untuk memilih hanya Blue Orichalcum sebagai bahannya. Jika aku menggunakan bahan lain juga, jumlah biji Blue Orichalcum yang dibutuhkan akan berkurang. Petik 1. Aku melihat efek Veiler yang luar biasa. Jadi, aku dipenuhi dengan keinginan untuk memproduksi dan menggunakannya segera. Jika aku bisa mendapatkan Veiler, aku akan dapat menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan. Tapi, mustahil mendapatkan Blue Orichalcum. Mari singkirkan penyesalan yang sia-sia ini. Tidak, tunggu, bisakah aku berpartisipasi dalam parti serangan Guardian of Forest? Orang yang merekrut anggota parti mengatakan, jika level itu tidak relevan. Petik 1. Aku ingat parti penyerangan Guardian of Forest dan kembali ke pusat alun-alun. Lalu, aku berjalan ke pria kulit hitam dengan ide, Toban. Aku ingin berpartisipasi dalam serangan itu.